Selamat datang di Giju Software. Baik, di video kali ini saya akan mensimulasikan pemberian hak akses ya, yaitu akses menu, akses barang, akses kas dan bank, dan juga akses gudang ya. Silakan Anda klik pada ikon hak akses atau tombol jari ini ya. Silakan Anda klik. Nah, ini adalah template atau akses atau menu yang nantinya akan diberikan pada karyawan Anda ya. Jadi dia itu akan mendapatkan menu apa aja. Nah, di sini kami sudah menyediakan beberapa template yang bisa Anda gunakan ya. Nah, di sini silakan Anda sesuaikan si karyawan ini sebagai apa, silakan Anda pilih ya. Semisal tadi yang saya pilih itu adalah sales ya, silakan diklik untuk sales. Nah, otomatis menu yang akan dia dapatkan ketika dia login di Giju Software itu hanya berkaitan dengan sales ya. Nah, di sini. Ini penting dilakukan, ketika Anda sudah membuatkan karyawan itu diharuskan untuk setting hak aksesnya dahulu ya. Karena jika belum di-setting maka si karyawan tidak akan bisa login ya, walaupun sudah dibuatkan email dan password-nya. Demikian untuk sistemnya ya. Oke, di sini saya pilih sebagai sales. Selanjutnya di sini ada fitur akses barang ya. Nah, fitur akses barang ini difungsikan untuk usaha di mana karyawan khususnya sales ketika melakukan input sales order itu hanya beberapa barang saja yang muncul ya. Jadi bukan barang atau produk secara keseluruhan. Nah, itu bisa menggunakan fitur akses barang ya. Semisal untuk karyawan atas nama Agus ini akan saya setting ya untuk barang yang akan muncul ketika dia melakukan input order, di menu penjualan sales nantinya, itu hanya cat kuning, lalu selanjutnya itu adalah batu bata merah, selanjutnya itu adalah beton A. Jadi hanya barang ini aja yang akan muncul ketika dia melakukan transaksi ya atau input sales order ya, begitu sistemnya. Atau juga Anda bisa, dengan cara import barang secara massal ya, ini juga bisa begitu. Selanjutnya di sini ada fitur akses kas dan bank ya. Nah, ini sama, jadi hanya kas dan bank yang dipilih yang akan muncul saat melakukan transaksi ya. Jadi bukan semua akses kas dan bank yang dimiliki oleh perusahaan Anda begitu ya. Nah, ini untuk membatasi demikian. Nah, semisal yang, hanya muncul itu adalah Bank Mandiri dan juga Kas Sales ya, begitu. Nah, yang terakhir di sini ada akses gudang ya. Nah, akses gudang ini jika dalam perusahaan Anda itu memiliki multi gudang ya atau ada beberapa gudang ya di beberapa tempat ataupun juga memiliki sistem konsinyasi ya atau sales konsinyasi. Nah, ini bisa menggunakan fitur ini ya. Jadi hanya beberapa gudang yang dapat dia akses ya untuk melakukan penjualan atau input sales order begitu. Semisal di sini yang diakses itu hanya gudang A dan juga gudang B. Nah, ini sebelumnya sudah Anda tambahkan, nantinya akan ditambahkan di menu master gudang ya, begitu. Ini adalah, salah satu contoh aja, begitu. Nah, dari keempat pengaturan hak akses ini yang wajib disesuaikan itu adalah hak akses menu ya. Jadi untuk akses barang, akses kas dan bank, dan akses gudang ini bersifat opsional. Boleh disesuaikan, boleh juga tidak, tergantung dengan kebijakan perusahaan Anda. Jadi ketika sudah menambahkan akses menu, akses barang, akses kas dan bank, dan juga akses gudang, silakan Anda scroll ke bawah ya untuk Anda simpan datanya ya. Nah, kita telah membuat hak aksesnya otomatis untuk karyawan atas nama Agus dengan email ini dan password sudah Anda berikan tadi ya, itu bisa digunakan ya semestinya yaitu sebagai sales begitu ya untuk sistemnya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.